bagaimana Pak KSPN menangani kasus-kasus pelecehan ini Pak, hak-hak pekerja yang ada di Indonesia? Bagaimana? Ya, kalau kita menangani soal ya penanganan advokasi ya kasus-kasus Yang tenaga kerja di Indonesia, kita mulai dari tingkat pabrik dari yang dilakukan oleh teman-teman PUK. Itu yang teknis, misalkan ada kasus PHK, ada pabrik tutup, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian ada soal kasus keselamatan kesehatan kerja, itu dari PUK. PUK nggak mampu, kemudian DPD, baru kami ke di pusat. Tapi kalau soal kebijakan umum, bukan kasus ya, isu soal kebijakan pemerintah ya, kami melakukan lobby dengan pemerintah, dengan menteri, dengan DPR untuk membuat atau merubah kebijakan-kebijakan yang mengutamakan melindungi pekerja buruh Indonesia. Terus apa strategi KSPN untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja ini Pak? Yang pertama, kita sedang mencoba ke pemerintah untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum. Karena sebetulnya kan aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi kenapa sampai hari ini pekerja buruh Indonesia belum sejahtera? Karena penegakan hukumnya lemah. Misal upah minimum itu kan aturan keputusan pemerintah, tapi banyak pengusaha-pengusaha, banyak perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum. Ini kan berpengaruh terhadap kesehatan pekerja. Itu pertama. Yang kedua, selain kita minta soal enforcement aturan ketenagakerjaan, kita hal-hal teknis seperti berusaha ada bantuan-bantuan dari pemerintah, bantuan modal, bantuan keterampilan kerja. Bantuan modal itu terutama untuk korban-korban PHK atau kemudian yang belum di PHK tapi untuk persiapan nanti kalau sudah di PHK. Itu kan soal kesejahteraan. Atau misalkan hal-hal lain itu ada koperasi. Kita juga sedang melakukan lobby dengan pemerintah agar ada koperasi pekerja buruh Indonesia. Itu muaranya untuk kesejahteraan pekerja buruh Indonesia. Bagaimana Pak KSPN memperjuangkan hak-hak pekerja imigran Pak? Gimana? Kan di Indonesia banyak dari tenaga asing itu Pak ya? Itu bagaimana hak-hak kerjanya? Apa bergabung dengan KSPN apa bagaimana? Kalau yang tenaga kerja asing nggak bergabung ke kita, itu kan tenaga kerja asing itu sifatnya kan sementara. Di kontrak sementara, bisa dia selesai setahun 2 tahun, kemudian atau setelah selesai pekerja tertentunya dia pulang lagi ke negaranya, dan itu nggak bergabung ke kami. Dan selama ini sih memang yang kami amati itu pekerja-pekerja asing itu sebetulnya hanya mempersempit lapangan pekerjaan yang menjadi hak teman-teman pekerja Indonesia saja. Tapi kalau soal berpengaruh terhadap penghasilan enggak, tapi soal kesempatan kerja saja. Misalkan harusnya ada 1.000 orang di perusahaan tambang ya, harusnya misalkan diisi oleh orang kita semua, tapi kemudian karena investornya orang asing, bawa dari sana, dari negara asalnya, misalkan jumlahnya sampai 30%-nya atau 20%-nya, itu mempersempit begitu. Jadi dalam hal begitu saja sebetulnya. Kalau soal hal penindakan segala macam itu kan kewenangan, kalau ada pelanggaran kan kewenangan dari pemerintah. Coba Pak kenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Ristadi. Ristadi ya. Sebagai Ketua Umum FKSPN, juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Dua posisi itu. Tingkat nasional Pak ya? Nasional. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Atas pembicaraan. Iya. Nanti kalau soal kegiatannya nanti dengan